dalam keadaan sehat walafiat ya. Masih dalam situasi pandemi, kita memang belum bisa kemana-mana, jadi kita masih stay at home. Jadi ya, kondisi pandemi kayak gini kita memang masih masih menitik beratkan terkait isu-isu kesehatan ya. Karena sekarang juga memang kita menyadari bahwa nikmat sehat itu nikmat yang sangat penting ya Maya. Betul. Apalagi kemarin Mama habis divaksin kan ya. Vaksin keberapa? Vaksin ke-1 ya? Itu vaksin pertama. Vaksin pertama. Nanti kita juga akan ngobrol bagaimana rasanya ya di vaksin pertama. Karena kebetulan kita tuh vaksin itu beda loh. Ya beda ya. Kebetulan jenis vaksinnya beda ya. Iya, kita jenis vaksinnya beda. Terus kalau dulu kan saya itu Maret ya. Udah 2 kali vaksin sih. Vaksin yang pertama pokoknya masih Sinovac. Kalau kemarin Astra apa namanya? Astra apa namanya ya? AstraZeneca. AstraZeneca ya. Kalau diperhatiin ya selama sejak nikah ya. Ya, kenapa? Iya, semenjak nikah lah gitu ya. Atuh gak pernah lihat Mama tuh sering sakit gitu mah. Paling sekali sakit tuh kehitung lah. Kapan? Kita kan nikah 2019 ya, 2019 nikah. Desember. Nah, Desember. Paling sakit pas sakit tuh pas mau lahir mau hamil, ngidam. Itu pas ngidam. Iya, ngidam tuh sakit tuh, ingat banget pas ngidam. Sakit apa nggak? Iya kan dulu sempat meriang dulu kan, sempat mabok-mabok tuh, inget gak? Oh iya. Nah, terus tapi terakhir kan demam, maksudnya kayak ya, itu mah. tapi kan ngeluh juga kan, sering-sering ini kan. Iya sih. Terus sakit tuh pas apa lagi ya? Pas kemarin tuh terakhir pas divaksin tuh sakit kayak gitu kan. Terus jarang lihat Mama sakit gitu mah. Kira-kira kok bisa gitu mah ya? Nggak tahu. Tips-tips sehat Mama lah, gimana lah mah? Apa ya sebenarnya, meskipun pola hidup kayak gini juga belum tentu dikatakan sehat ya. Jadi kayak aku jarang sakit juga belum bisa dikatakan sehat, soalnya kan kita bukan pakar kesehatan gitu atau bukan dokter. Tapi ini belajar dari pengalaman aja gitu. Kira-kira pola hidup gimana sih kok Alia tuh kamu tuh gak pernah sakit tuh, sementara kan olahraga tiap hari, olahraga, main bola, pingpong, bahkan tiap hari itu lari ya, tapi tetap aja sakit setiap bulan tuh pasti aja ada beriangnya gitu. Mungkin diceritain dulu ya kenapa, maksudnya tuh definisi yang jarang sakitnya tuh kayak gimana gitu. Jadi guys, aku tuh memang jarang sakit, bisa kehitung nih ya, terakhir sakit yang paling parah tuh waktu aku zaman kerja pertama kali di pabrik. Udah lama itu ya? Tahun 2016 ya, aku tuh kerja di pabrik karena mungkin stres, capek. Kerjanya juga nggak lama, cuma 2 bulan aja. Jadi di situ tuh aku sakitnya tuh sakit diare. Jadi bolak-balik kamar mandi, tapi ada demamnya juga gitu, cuman nggak begitu parah banget. Karena kan posisinya waktu itu tuh kan nggak ada siapa-siapa gitu. Jadi yang ngerasain menderita banget tuh karena itunya gitu, bukan karena sakit yang kayak gimana. Pikiran mungkin itu. Iya, karena pikiran, terus capek juga gitu. Itu tahun 2016 sakitnya. Terus ngerasain sakit lagi pas bahkan pas jarang sakit, gak pernah ya, sakit. itu terakhir tahun 2016 sakit. Terus sakit lagi tuh pas kalau sebenarnya pas ngidam hamil itu kata aku belum dikatakan sakit sih, karena maksudnya nggak demam gitu, nggak ngerasain panas, suhu tubuh panas gitu, cuman normal aja. Yang pernah meriang waktu meriang tuh waktu mau operasi payudara tuh, karena kan masitis itu kan menyebabkan demam juga. Sama kemarin vaksin udah segitu doang, dan demamnya juga bukan demam yang sampai 39 derajat gitu, jadi cuma ngilu-ngilu badan sama anget doang. Kok bisa ya? Ya nggak tahu ya, mungkin ada turunan apa gimana ya. Tapi yang jelas memang sih aku tuh orangnya tuh emang nggak suka olahraga, tahu kan? Iya, tahu. Boyot bahasa Sundanya mah, kalau lari tuh boyot gitu, lama kayak bebek, terus nggak bisa kecapean sedikit gitu. Jadi pengen tuh rebahan gitu. Dan nggak tahu juga kenapa bisa jarang sakit, mungkin karena segala hal dibikin heavy kali ya. Dibikin heavy gitu ya?
Terus pola makan gitu-gitu. Pola makan, nah sebenarnya kalau dari kecil tuh aku nggak teratur banget, bahkan tiap pagi tuh ya baterainya loh, bahkan tiap pagi tuh bisa kehitung gitu, kadang nggak sarapan, kadang makannya kapan gitu. Tapi karena semakin besar tuh semenjak kuliah, jadi menyadari pentingnya sarapan. Jadi dari situ tuh dibiasain sarapan. Pokoknya mau aktivitas apapun, mau sebanyak atau sedikit apapun, harus makan nasi pagi-pagi. Makan nasi pagi-pagi ya. Kalau diperhatiin juga sih memang Suci itu termasuk yang bersih sih sebetulnya. Pagi-pagi ngepel, tiap hari ngepel, siang pagi mungkin Emang itu ngaruh? mungkin ya. Itu bisa ngaruh pasti kebersihan juga Ya bisa jadi, karena kan pola hidup sehat juga ya, kebersihan juga termasuk dalam pola hidup sehat. Kayak cuci tangan sebelum makan gitu, terus cuci tangan lagi, abis megang sesuatu cuci tangan lagi, abis megang besi cuci tangan lagi, megang pintu cuci tangan lagi. Pokoknya segala hal yang berbau. Itu dilakukan sebelum pandemi juga kan ya? Emang Atau itu emang- pola udah lama sih, dari pas. Kalau kita kan kayak gitu tuh pas kemarin pandemi aja, kalau misalnya pulang baru. Oh enggak, kalau aku cuci udah tangan. diterapkan dari lama. Oh. Jadi pokoknya segala hal yang berbentuk besi itu tuh kan sumber kuman ya. Jadi yang Buka megang pintu, tuh ya. ya kan yang megang bukan cuma aku sendiri, kamu, terus semua orang yang masuk ke rumah juga kan pasti megang sesuatu gitu. Makanya kita kan nggak tahu apa yang terjadi pada mereka sehingga bisa menyebarkan virus ke kita gitu. Makanya untuk mencegah itu kita cuci tangan lagi. Kalau makan normal ya, normal ya. Jadi nggak ada hal-hal yang beda dari orang lain kan ya. Cuma memang pola hidup sehat kayak kebersihan gitu-gitu kan ya. Kemudian dari ya apa namanya itu makanan, dari vitamin juga jarang vitamin kan ya. Jarang. Bahkan nih guys, aku tuh sebenarnya orangnya nggak bisa minum obat. Aku mending disuntik daripada minum obat. Iya benar, pokoknya Suci itu jarang sakit sih pokoknya. Iya, pokoknya segala hal aku tuh menghindari minum obat gitu. Padahal kan emang penting banget ya. Makanya pas pandemi kayak gini kan ya, alhamdulillah gak pernah positif COVID ya, gak pernah. Nggak pernah. Alhamdulillah ya. Meskipun suaminya pernah positif COVID kemarin, tapi alhamdulillah gak juga gitu. Itu salah satu kenapa antibodi aku tuh mungkin emang Kuat gitu ya? kuat gitu. Ya kan yang namanya suami istri gitu ya, kita kan pernah deket, pernah pegangan tangan. Terus pernah apa lagi? Pokoknya makan bareng gitu, kayak gelas satu gelas berdua. Tapi sama sekali nggak nular gitu. Mungkin itu juga termasuk antibodi yang kuat. Antibodinya kuat. Ini salut banget sih sebetulnya. Karena gitu pola hidupnya alhamdulillah gitu. Termasuk Tapi sekali ya sakit ribu. Kayak waktu itu ribu. sekali sakit agak berat gitu ya, capek gitu ya. Harus ekstra gitu. Nah kalau Dedek, Dede kayak mama ya, kuat ya. Ah. Terus kita ngobrolin vaksin nih. Kita kan beda sebenarnya vaksin itu. Kalau kamu apa? Sinovac, Kalau aku AstraZeneca. AstraZeneca. Jadi perbedaannya Gimana sih apa? Mai rasanya? Ya rasanya apanya di? Kamu dulu deh. Sinovac apa? Kalau Sinovac itu kan memang, kalau dari keterangan sih Sinovac katanya dosisnya kecil ya, dosis efeknya gitu ya, efeknya itu nggak keras gitu. Makanya kemarin pas di vaksin pertama itu paling dirasain ngantuk gitu. Kan dulu di stadion ya, di Gelora Bung Demam Karno. nggak? Nggak demam. Pokoknya ini Jadi apa aja? Pegel Ngantuk, dikit, pegel dikit, terus ngantuk itu juga sebentar. Kalau kan di stadion Gelora Bung Karno itu disuntik, terus kan dari pos 1 ya, terus ke pos apa namanya itu ya, kalau dia diistirahatkan dulu 10 menit lah sebelum pulang. Kalau ada gejala bertahan, kalau gak ada gejala kita disuruh pulang. Kan naik bus tuh, naik bus lagi, diantar sama bus dulu tuh setelah selesai vaksin tuh. Nah di bus itu tuh ngantuk banget, udah itu doang. Terus vaksin kedua gak kerasa apa-apa, dan ada bedanya sih kalau saya gitu mah. Kalau papa tuh ada bedanya gitu. Bedanya tuh kayak imun tuh makin kuat aja gitu, pede aja kalau keluar tuh. Iya, Gak tau karena sugesti, gak tau emang karena dampaknya vaksin tuh, gak tau, pokoknya iya. ada efeknya lah gitu. Dan guys, jadi kalau vaksin tuh bukan berarti kita apa ya? Jadi kita tuh protek banget kan gitu kan. iya, bukan berarti kita tuh nggak akan
nggak akan lagi terkena virus COVID gitu. Tapi kenapa kita kenapa kita harus vaksin? Itu tuh penting karena setidaknya gitu, ketika ada virus masuk ke tubuh kita tuh, tubuh kita bisa lebih siap lagi ketimbang yang belum pernah divaksin. Jadi kayak antibodi kita udah siap nih untuk menerima virus itu gitu. Dan kalau Sinovac tuh yang pernah aku baca sih kayak gitu. Tapi kalau AstraZeneca katanya emang untuk mencegah masuknya virus COVID itu persentasenya tuh lebih besar daripada Sinovac. Itu kemarin rasanya gimana kemarin? Kalau kemarin rasanya pegel ya sih, pasti pegel ya. Yang namanya disuntik pasti pegel, itu pasti. Yang kedua pusing. Pusing itu kayak bukan pusing yang sakit kepala atau kelaingan gimana, tapi kayak pandangan tuh kabur, tapi cuma sebentar doang. Dan itu tuh aku rasain pas perjalanan pulang gitu. Jadi nggak begitu dirasa banget. Habis itu karena emang akunya langsung main gitu, maksudnya kayak kita nggak di rumah aja, jadi bener-bener nggak dirasa sama sekali gitu. Jadi ya udah kayak biasa aja. Pusing juga nggak begitu pusing biasa gitu. Jadi kayak ngerasa gimana sih, kayak kita banyak capek doang gitu, kayak ngerasa capek aja. Terus itu kan aku vaksin pas jam 11. Jam berapa? Jam 11. Tapi langsung pas hari itu pun jam itu langsung kerasa gitu, agak pusing. Jadi cuman pusing aja. Berapa jam kira-kira reaksi? Mata kabur langsung. Pegel belum begitu kerasa. Nah pas maghrib udah kerasa pegel tuh. Pegel, sakit ininya ya, lengannya tuh sakit. Abis itu udah sakit lengan. Pas mau tidur tuh baru nggak tahu itu demam apa sih. Kayaknya bukan demam tapi kayak meriang gitu. Tapi anget juga kan waktu itu, sempet anget nih kan? Nggak anget, meriang. Jadi kayak gimana sih kalau orang demam dipegang badan tuh ngilu gitu. Kayak gitu aja sih. Kayak dipegang gini nih, ngilu gitu, iya. Kena air ngilu gitu. Tapi panas dingin nggak ngerasa panas dingin gitu ya? Enggak, kalau panas dingin enggak. Katanya kan ada juga tuh yang agak mau muntah, katanya muntah-muntah tuh. Itu tergantung di antibodi masing-masing. Jadi kayak tergantung tubuh masing-masing, nggak semuanya sama gitu. Tapi dijelasin nggak pas vaksin tuh sama dokter tuh bakal kayak gini gitu? Iya dijelasin, jadi kayak nanti efek sampingnya bakal kayak gini. Bahkan disaranin buat minum paracetamol selama 3 hari. Nah itu efeknya juga kan beda-beda, bahkan ada yang dirawat juga karena emang mungkin antibodinya shock atau gimana gitu. Tapi alhamdulillah sejauh ini yang pernah aku rasain di vaksin pertama itu nggak begitu parah banget sih, Yang masih Astra bisa, itu ya? masih bisa dikendalikan. Tapi dulu pas vaksin percaya diri gak sih? Ya percaya gak sih sama vaksin sih? Ya percaya aja. Kan orang lain nggak percaya kan, nggak mau vaksin. Logikanya kayak gini, nggak mungkin gitu. Maksudnya ini tuh udah parah banget gitu. Situasinya. Situasi tuh udah parah banget, udah urgent banget. Dan nggak mungkin pemerintah atau mungkin orang-orang yang memfitnah atau Mencelakai juga bisa aja kan teori konspirasi kayak gitu kan, ini jualan obat nih. Ya itu masih tergantung Nakut-nakutin pandangan orang masing-masing. Tapi kalau menurutku dengan situasi kayak gini ya kita perlu jaga-jaga juga. Itu juga kan bukan bukan buat orang lain, dan itu juga bukan buat penangkal COVID aja gitu. Untuk vaksin tuh karena emang gimana sih kalau anak bayi harus imunisasi, nah itu juga kita sama ya. Gitu. Dan itu yang bikin aku sadar sih. Aja ya udah vaksin aja gitu. Ya udah vaksin aja karena kan emang menurutku penting juga gitu. Tapi pernah rasa ini kayak takut gak sih? Was-was gak? Kayak kalau dulu kan vaksin jangan ya, apalagi kita percobaan ya, bukan percobaan, maksudnya pertama kali vaksin kan. Jadi sempat pikir sempat gitu. Sih ada. Karena kan emang pas pertama muncul vaksin itu banyak vaksin. Banyak nanti itu gimana gitu. Tapi seiring berjalannya waktu emang vaksin tuh memang diperlukan banget dan kerasa banget gitu. Apalagi saat tahu anggota keluarga kita tuh ada yang meninggal karena COVID betul, gitu. Dan itu yang benar-benar dibikin sadar, ternyata emang COVID corona tuh ada. COVID tuh ada, dan kita tuh penting banget gitu buat menjaga dan mencegah itu semua terjadi. Ya sih, karena kita pengalaman kemarin ya, kebetulan ada satu anggota keluarga kita yang meninggal memang gara-gara COVID ya. Itu terpukul banget. Kita gak bisa datang ke sana, Iya. kan serba salah ya. Karena kondisinya memang benar-benar sehat, dan setelah kena COVID tuh langsung drop semuanya gitu. Itu tuh sulit banget kita percaya karena memang sebelumnya abis dari sini gitu. Jadi Habis main ya? Habis main dari sini langsung kena COVID gitu, ya udah. Terus tadi lanjut lagi ya. Tadi jam 6 kan kerasa tuh,
Terus sampai kapan tuh ngerasa gak enak badan itu? Sampai Pegel besok nggak? paginya. Pegel semua badan pegel gitu? Iya pegel. Dan ngerasa meriangnya tuh, bukan meriang. Meriang ya. Meriangnya tuh sampai besoknya, besok siang lah. Siang ke sore itu udah enggak. Udah nggak lagi ya? Cuman sakit bekas suntik aja. Selama 2 hari. Berarti 2 hari ya efeknya ya? Oh, Astra itu emang katanya sih kayak gitu juga, ada yang bahkan sampai 5 hari loh katanya. Teman di kantor tuh kayak gitu, sampai 5 hari, bahkan ada 3 hari sampai sakit, sampai dirawat katanya kayak gitu. Kalau nggak kuat imunnya ya. Nah ini buat orang-orang yang nggak percaya vaksin atau tentang corona. Sekarang coba kalian bayangin gitu ya. Sekarang udah level berapa PPKM itu corona sampai udah Level 4 kayak ini, kayak ayam geprek. Level 4. Makin pedes. Saking parahnya gitu, semua rumah sakit itu penuh, oksigen tuh semuanya habis. Bahkan saat-saat kayak gitu tuh kan anggota keluarga kita kena juga gitu, makanya kita tuh makin stres. Dan setelah adanya vaksin ini, makin tersebar vaksin, terus banyak yang penyuluhan tentang vaksin juga. Coba deh kalian lihat, sekarang tuh drastis banget berkurang gitu, dari rumah sakit manapun yang COVID tuh berkurang banget. Oh, emang sih ngerasain kayak gitunya ya, yang ngeri lah. Ya kita salah satu bentuk ikhtiar aja ya. Kita gak tahu kan masalah takdir itu kembalikan ke Tuhan, tapi cuman kita harus ada ikhtiar gitu kan, ada upaya kan. Terkait hasil mah itu Iya benar. bukan urusan kita sih, bukan ranah Tapi kita. meskipun aku kebilang antibodinya kuat juga, tetap aku juga harus waspada nih ya. Maksudnya bukan berarti aku kayak gini tuh sehat. Kita kan nggak tahu karena kan belum cek darah. Cek darah tuh waktu kemarin mau operasi kali ya, dan itu semuanya sehat. Aku juga selalu antisipasi supaya gimana caranya supaya aku tuh tetap sehat gitu, nggak sampai gimana, jangan sampai karena ngerasa antibodi kuat nih bebas makan yang sembarangan apa aja, terus ngelakuin apa aja gitu, itu jangan ya gitu. Jadi kita kan nggak pernah tahu apa yang bakal terjadi ke depannya gitu, makanya kita tetap harus menjaga kesehatan, pola makan. Nah kayak aku tuh salah satu contohnya, mungkin kenapa aku bisa kayak gini mungkin ya karena makanan juga aku emang jarang makan junk food yang kayak gitu-gitu, terus kayak makan mie juga jarang aku ya, karena emang dari kecil nggak dibiasain, sebulan ada sekali. Sekarang tuh mungkin lagi sering-sering karena lagi PPKM kali. Seminggu sampai 2 kali atau seminggu sekali. Nih makan mie, gak suka mie gak dia? Pokoknya jangan dibiasain makan makanan yang instan. Ya pokoknya vaksin Astra yang itu intinya gejalanya kayaknya ngelebihin dari Sinovac ya. Tapi ya jangan khawatir, karena pasti sudah tersertifikasi kan ya. Mama lagi ngobrol. Terus kapan divaksin lagi kapan? Nanti November. Jadi kalau AstraZeneca itu Lama dong ya? 28 minggu. 28 minggu berarti? Masa 28 minggu? 16 minggu. Kemarin kan Agustus. Juli ya? Pokoknya 3 bulan kemudian deh. Karena katanya keras ya, karena keras ininya ya, efeknya ya. Gak tau juga sih. Kalau Sinovac kan cuma sebulan doang, 28 hari Iya, lah. kita cuma sebulan doang, begitu vaksin kedua. Kalau AstraZeneca itu 3 bulan. Vaksin yang lain juga sama, cuma sebulan doang. Cuman AstraZeneca aja yang 3 bulan. Oh gitu ya. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, bisa menjadi apa namanya itu rujukan kalau teman-teman harus siap-siap sih kalau divaksin sama AstraZeneca, siap-siap bakal ngerasain Efek samping efek yang sampingnya ya.